Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Teknik Industri 18 Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membuat suatu video biografi tentang pengusaha sukses dari Thailand yang bernama Top Ithipet. Dia adalah pengusaha yang sukses dalam bidang bisnis makanan, sehingga kisahnya pun dijadikan film. Top Ithipet seorang miliuner muda asal Thailand yang mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Top Ithipet sangat sukses dalam mengembangkan usahanya, yaitu tahu Kai Noi yang sering kita lihat di supermarket terdekat. Tahu Kai Noi itu ialah makanan dari rumput laut goreng. Ithipet, nama asli Ithipet yaitu Ithipet Kulapong Phanich. Sapaannya Top Ithipet. Lahir di Thailand tanggal 24 November tahun 1984. Ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan biasa saja, dan tidak terlalu memikirkan masa depan. Tidak ada yang begitu spesial dalam dirinya sampai Tuhan benar-benar mengujinya. Seperti kebanyakan pemuda seumurannya, Top mengalami kecanduan game online saat dia berumur 16 tahun pada tahun 2004. Di saat masih bersekolah di SMA dan membuatnya menelantarkan sekolahnya. Bukan satu hal yang baik tentu saja, tapi perkenalan dunia bisnis justru dimulai dari sini. Menghasilkan banyak uang dari game tersebut, dari penjualan senjata-senjata di game. Uang yang didapatkan begitu banyak, hingga bisa beli mobil dan hal-hal yang diinginkan seperti PS2. Dengan bisnisnya ini, dia bahkan meraih penghasilan mencapai 1 juta baht. Ia dapat membeli sebuah mobil seharga 600 baht, sekitar 200 juta rupiah. Kehidupan Top bisa dibilang boros. Para pembelinya adalah sesama pecinta game online, dan ada juga yang berasal dari luar negaranya. Namun karena ini bisnis ilegal, maka sudah pasti tak akan dapat bertahan lama. Rekening game online-nya diblok karena diketahui melakukan transaksi jual beli. Di sisi lain, orang tuanya sedang mengalami masalah finansial dan terlilit utang sangat banyak. Namun, masih berusaha untuk membiayai biaya Top kuliah, tetapi ia menolak. Akhirnya, dia bisa kuliah tapi dengan mencuri jimat milik ayahnya dan digadaikan. Di saat yang bersamaan, bisnis orang tuanya mengalami kebangkrutan, dan di saat yang bersamaan pula, karena kemalasannya di sekolah, selama ini Top tidak berhasil masuk kuliah perguruan tinggi negeri. Ia pun harus masuk universitas swasta. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Top beralih usaha ke bisnis DVD player. Tapi ia ditipu mentah-mentah sebab semua DVD playernya ternyata barang palsu dan uangnya tidak dapat kembali. Top juga mencari pinjaman uang ke bank untuk memulai usaha baru. Namun, pihak bank tak begitu saja menyetujuinya. Di titik inilah Top mulai menyadari kesalahannya karena telah melalaikan sekolah dan pelajaran. Di titik yang sama ini jugalah Top mulai bersentuhan dengan kerasnya dunia bisnis. Hutang yang melilit usaha orang tuanya yang mencapai 40 juta baht semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi, rumah mereka disita pihak bank. Di tengah himpitan ini, Top tetap berkeras hati. Suatu ketika, Top berjalan-jalan ke sebuah pameran dan melihat ada sebuah alat untuk menggoreng kacang. Kemudian, terpikir untuk berjualan kacang. Top lalu menyewa alat tersebut dengan harga 10.000 baht per bulan. Di sini, keberanian Top terlihat. Kemudian, dia membuka toko kacang di mall bersama pamannya. Di sini, perjuangan Top dimulai untuk dapat membuat kacang yang enak. Dia bertanya kepada tukang kacang di jalanan bagaimana caranya membuat kacang yang enak. Namun,
Walaupun dia berhasil membuat kacang yang enak, dagangan tetap tidak laku sehingga membuat Top sedikit frustasi dan mencoba beberapa cara agar laku. Suatu ketika, Top berjalan ke sebuah pasar tradisional dan mendapatkan beberapa inspirasi seperti memberikan diskon dan lokasi sangat menentukan bisnis. Sebab lokasi menjadi salah satu faktor menentukan dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Kemudian, Top bersikeras meminta pindah ke tempat bagian depan mal dan terlihat bahwa kacang goreng semakin laku keras. Kemudian, ia membuka beberapa cabang, namun berwira swasta memanglah tidak mudah. Saat ia mulai melakukan ekspansi bisnis chestnut-nya secara besar-besaran, timbul suatu masalah lain di mana mesin pembuat kacang goreng yang Top pergunakan menimbulkan asap dan mengotori atap mal, sehingga harus tutup dan pihak mal juga membatalkan kontrak kedainya. Di titik ini, Top hampir putus asa. Orang tuanya pun memutuskan untuk pergi ke Cina. Top tetap berkeras untuk bertahan di Thailand dan melanjutkan usahanya. Dari bisnis jual kacang, Top beralih haluan untuk berbisnis rumput laut goreng, makanan cemilan yang kekasihnya berikan. Setelah itu, dia mendapatkan inspirasi untuk membuat rumput laut goreng. Ia pun membeli beberapa rumput laut, namun basi dalam waktu 1 minggu. Ini membuatnya bertanya-tanya dan mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalah ini. Profesor tersebut berhasil membantu Top membuat makanan agar tidak mudah basi, dengan membuat vakum kemasan dan mengganti dengan nitrogen. Kemudian, tantangan berikutnya adalah Top tidak bisa membuat rumput laut yang enak, karena setelah digoreng rasanya pahit. Dia dan pamannya menghabiskan lebih dari 100.000 baht atau 28 juta rupiah untuk uji coba rumput laut, tapi gagal, sampai semua rumput lautnya habis. Dalam tekanan yang begitu hebat, Top berusaha mencari tahu tentang berbagai strategi penjualan. Ia bahkan rela belajar langsung dari pasar dengan bertanya kepada para pedagang. Inspirasi datang ketika ia berbelanja di salah satu minimarket, 7-Eleven. Ia menerapkan metode yang pernah diajarkan ketika di tempat kursus yang dipilih ayahnya. Sebelumnya, ayahnya terpaksa memaksakan Top mengikuti kursus bisnis karena tidak sanggup masuk di perguruan tinggi karena alasan biaya, yaitu metode ekspansi penjualan ke berbagai negara. Lagi-lagi tidak semudah membalik telapak tangan. 7-Eleven ternyata memiliki standar yang tinggi yang harus dipenuhi supaya Top bisa masuk pasaran. Berbagai upaya Top lakukan, tapi semua mengalami kebuntuan. Top hampir-hampir saja putus asa dan memutuskan untuk berangkat ke Cina. Tapi sebelum itu terjadi, Top melakukan usaha terakhirnya demi memenuhi syarat dari pihak 7-Eleven, dan upaya penghabisannya kali ini tidak sia-sia. Kesulitan yang ada mulai dari inovasi untuk kemasan produknya, sampai Top juga diharuskan memiliki pabrik untuk memproduksi dalam jumlah besar. Dengan susah payah, semuanya dapat terpenuhi. Untunglah juga ada kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa, yang akhirnya Top ubah menjadi sebuah pabrik kecil. Dengan begini, Top berhasil memenuhi syarat ketentuan serta kuota yang ditetapkan. 2 tahun kemudian, Top berhasil membayar hutang keluarganya dan berhasil mengambil kembali rumah keluarganya. Top Etipet di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengirim ke 6.000 cabang 7-Eleven seluruh dunia, dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk Indonesia. Top telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan pendapatannya mencapai 1,5 miliar baht atau 450 miliar rupiah per tahun. Top Etipet ini telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai a young billionaire from Thailand. Top Etipet membuat kesuksesannya dengan berkorban jiwa, raga, waktu, kesenangan jadi gamers, termasuk berkorban cinta terhadap kekasihnya. Bahkan, kisah suksesnya juga diangkat ke dalam film layar lebar yang berjudul Top Secret: The Billionaire, yang mengisahkan bagaimana Top Etipet berjuang jatuh bangun membangun usahanya. Oke,
sekian dari video saya. Itulah gambaran dari biografi pengusaha dari Thailand yang bernama Top Ithipet. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.